Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Rizky Adeanto. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu berdoa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, pada hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita membuat soal matematika menggunakan Microsoft Form. Sebenarnya Microsoft Form ini hampir sama dengan Google Form, hanya Microsoft Form ini mempunyai kelebihan dalam membuat soal matematika yang biasanya kalau kita membuat soal menggunakan Microsoft Word itu menggunakan equation. Nah, jadi di Microsoft Form ini kita bisa membuat soal online ya, karena masanya sekarang sedang masa pandemi. Ataupun kalau soal online itu kan kita bisa simpan dalam waktu yang sangat lama. Nah, tidak takut data kita hilang karena itu kan otomatis tersimpan di memori kita, baik di Google Drive atau penyimpanan lainnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk membuat soalnya. Nah, jadi kita masuk ke halaman form office kita. Sebelumnya panjenengan harus login terlebih dahulu agar bisa menggunakan form yang ada di Microsoft Form ini. Maka kita pilih yang bagian kuis baru ya. Kita pilih yang bagian kuis baru. Misalnya di sini saya tuliskan soal ulangan matematika. Tuh, deskripsinya terserah dari panjenengan. Kemudian kita klik tambahkan baru. Kemudian yang namanya siswa akan mengerjakan latihan soal itu kan siswa itu harus mengisi biodata terlebih dahulu ya. Ada nama, ada kelas, jurusan, nomor absen dan lain sebagainya. Misal saya kasih contoh untuk menuliskan nama, jadi kita pilih yang bagian nama tadi, bagian teks, bagian teks. Maka ya, jadi untuk yang nama tadi ya, kita pilih yang bagian teks. Nah, di sini kita ketikkan nama. Kemudian setelah nama ada kelas, jurusan. Kita klik lagi tambahkan baru. Karena saya menginginkan siswa itu tinggal memilih kelasnya mana ya, saya akan pilih yang pilihan ini. Nah, ini kita tuliskan kelas. Misalnya di sini ada 11 TKJ 1, kemudian ada kelas 11 TKJ 2, kemudian ada 11 TKRO 1. Kemudian kita tambahkan lagi kalau misal masih kurang, dan seterusnya ya, kita bisa tambahkan terus. Nah, kemudian setelah di bagian pertama ini siswa adalah mengisi biodata. Ini biodata yang di depan ini terserah panjenengan mau tambahkan nomor absen atau segala macam, caranya sama. Tinggal nanti jenengan tinggal pilih yang mana, apakah pilihan, apakah teks atau yang lainnya. Nah, kemudian kalau yang bagian pertama ini panjenengan itu menetapkan sebagai biodata, maka saya ingin menuliskan soalnya pada bagian yang lain ya. Oh iya, tadi kalau misal di pertanyaan ini jenengan itu siswa mewajibkan mengisi, maka ini harus diklik, harus diisi. Jangan lupa
ya. Kalau misal namanya panjang ya kita klik aja jawaban panjang, enggak apa-apa gitu. Kalau enggak perlu juga enggak masalah gitu kan, sekiranya ini cukup untuk menuliskan namanya siswa. Nah, seandainya di nama ini panjenengan ingin menuliskan siswa harus menulis menggunakan huruf kapital, maka panjenengan tinggal klik yang bagian ini, kemudian klik subjudulnya. Ya, di sini kita tuliskan misal Rizky diketik dengan huruf kapital. Nah, tujuannya misalnya kita menginginkan namanya mereka tertulis rapi menggunakan huruf kapital semua. Misal Rizky Adianto, seperti itu ya. Otomatis nanti dia akan seperti ini. Nah, oke, kemudian coba kita klik pratinjau seperti apa. Nah, kan seperti ini data awalnya siswa. Kemudian ini pun sama, kalau jenengan ingin klikkan harus diisi, makanya harus klik harus diisi. Oke, karena saya ini sedang membuat tutorial, jadi ini enggak tak klik dulu. Artinya biar nanti saya ketika pratinjau itu enggak perlu mengisi. Tuh, kalau nanti jenengan membuat formnya ini, maka jenengan harus wajib mengisi. Oke, selanjutnya di bagian berikutnya ya, saya di sini akan menambahkan tadi yang biodata adalah pada bagian pertama. Saya ingin menuliskan soalnya pada bagian kedua, maka jangan klik sama tambahkan baru, kemudian klik yang tanda seperti ini ya, kemudian kita pilih yang bagian ini, kita klik. Nah, maka ini akan muncul bagian kedua. Nah, ini bagian pertama sebagai biodata, kemudian ini bagian kedua. Nah, misal ini adalah sebagai soalnya, maka kita tulis soal ulangan matematika. Misalnya kalau panjenengan ingin menuliskan soal ini dalam bentuk pilihan ganda, nah, maka di sini misalnya kita tuliskan kerjakan soal dengan benar. Oke. Nah, keunggulan pada Microsoft Form ini, panjenengan ketika akan menuliskan soal matematika ya, beda dengan Google Form. Kalau Google Form memang tidak ada fasilitas untuk menuliskan equation ya atau simbol matematika, maka di Microsoft Form ini tersedia gitu. Nah, misalnya saya ingin membuat soalnya ini dalam bentuk pilihan ganda, maka saya klik yang pilihan. Nah, di sini ya, karena kita akan menuliskan soal matematika yang bentuknya ada dalam bentuk akar, ada dalam bentuk matriks, ada dalam bentuk persamaan dan lain sebagainya. Nah, maka di sini itu disediakan bagiannya, yaitu di sini. Panjenengan harus klik di sini ya, diklik di bagian ini ya, diklik di bagian ini yang titik 3 ini, kemudian panjenengan pilih yang matematika ini. Nah, gitu. Maka yang matematika ini ya, maka ini akan ada simbol ABC. Nah, ini adalah sebagai teksnya. Nah, ini sebagai persamaannya apa? Nah, di sini ya. Hanya ini memang sangat terbatas ya. Jadi sangat terbatas dalam menuliskan simbol-simbol matematika. Maka kita perlu bantuan ya, kita perlu bantuan untuk menuliskan pertanyaan ya yang berbentuk seperti matriks atau persamaan ketidaksamaan yang dalam bentuk pecahan dan lain sebagainya. Itu kita bisa menggunakan bantuan, yaitu Decodecox LaTeX ya, ini ya, Decodecox LaTeX ini. Nah, maka ini jenengan akan bisa menulis soal-soal matematika yang tidak
tersedia pada bagian Microsoft Form ini. Sebenarnya kalau misal ini soal-soalnya dalam bentuk akar itu masih bisa, tinggal kita ketikkan saja akar 2 ya. Misalnya kalau jenengan ingin mengasih jarak, tinggal kita klik yang bagian panah kanan ini, ditambah ya 3 akar 2. Nah, kan gitu kan, sama dengan, nah, kalau seperti ini memang masih bisa gitu kan. Contohnya, manakah jawaban yang benar, nah, misalnya seperti itu. Kalau masih seperti ini masih bisa. Nah, kalau misal soalnya dalam bentuk matriks ya, di sini saya sudah menyediakan soalnya. Nah, misal seperti ini nih, jika diketahui persamaan matriks berikut, nah maka panjenengan harus menggunakan yaitu bagian atau bantuan dari latex ini tadi. Nah, misalnya ini tadi karena ini sudah ada pilihannya, maka di sini akan dituliskan semua. Nah, terus ini misalnya akar 2 plus 3 akar 2 adalah 4 akar 2, kita bisa klik di sini jawabannya tepat. Dan di sini kita bisa menambahkan poinnya, misalnya poinnya masing-masing adalah 10. Oke, itu kalau misal soalnya dalam bentuk ini ya, dan masih tersedia di Microsoft Form ini. Kemudian kalau misal tidak ada di situ, kalau misal soalnya kita harus membuat dalam bentuk matriks, di sini kan nggak ada tadi tuh, ya kan, di sini nggak ada. Nah, maka jenengan perlu bantuan dari kode Cox latex ini ya. Oke, jadi kalau misal soalnya sekarang dalam bentuk misal matriks atau segala macam itu, kita perlu bantuan ya tadi ya, kita perlu bantuan menggunakan kode Cox ini yang nanti akan kita pastekan di sini. Jadi kita tuliskan dulu ya di kode Cox-nya itu, jangan lupa kita tuliskan dulu yaitu teks seperti ini ya. Kemudian dimulai dengan kurung kurawal ya, kurung kurawal. Nah, di sini misalnya saya ingin menuliskan matriks berikut merupakan matriks. Nah, jadi ini merupakan kalimatnya. Kemudian setelah kita menuliskan kalimatnya ini, kita akhiri lagi dengan tanda seperti ini. Nah, gitu kan. Kemudian untuk menuliskan matriksnya, tinggal kita pilih di sini ya, mana matriksnya. Oke, ini boleh terserah. Misal ini, nah misal saya ingin menuliskan 3, jadi di sini panjenengan harus menuliskan dulu nih, enter the array dimensions parted by a comma, misalnya 2,3 artinya 2 baris 3 kolom. Misal saya ingin menuliskan 3 baris 3 kolom, maka saya tuliskan 3,3. Nah, oke. Nah, kan gitu kan. Maka di sini saya tuliskannya adalah 1, ini harus di enter 1. Kemudian di sini adalah saya tuliskan 0, di sini 0, kemudian di sini 0, di sini 1, di sini 1. 0. Kemudian di sini adalah 0, di sini 0, di sini 1. Nah, ini kan jadi matriks identitas gitu kan. Nah, setelah itu ya, kode latexnya ini kita kopikan, kemudian kita masuk ke Microsoft Form lagi ya, kemudian kita klik yang di sini nih. Nah, ini kalau kita kopikan langsung di sini tidak akan bisa ya, itu nggak akan bisa.
ya. Ini saya sudah pastekan di sini, nggak akan bisa. Maka ini harus kita ubah dulu ABC-nya, ini kita ubah ke dalam bentuk 1, 2, 3 ini. Nah, maka tinggal kita pastekan. Nah, ya kan? Nah, setelah kita pastekan, kita klik lagi nih. Nah, maka akan menjadi sebuah pertanyaan seperti ini. Gitu. Gampang kan? Nah, maka tinggal di sini kita tuliskan identitas. Ya, kalau misal ini bukan matematika, jadi tinggal klik aja bagiannya. Misal ini dalam bentuk teks gitu, identitas atau bujur sangkar. Ini kali dulu. Ini bujur sangkar. Atau misalnya ini matriks apa lagi? Matriks segitiga. Ini. Nah, gitu ya. Sangat gampang sekali ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan bantuan dari kode LaTeX ini untuk membuat soal matriks ataupun soal lainnya. Oke, kalau misal soal lainnya, misal soal lainnya seperti ini nih. Nah, misalnya diketahui UN menyatakan suku ke N. Oke, jadi kita membuat soal lagi, kemudian di sini. Nah, tinggal kita di sini tuliskan lagi teks, gitu kan? Teks, gitu. Kemudian kurung awal. Kemudian karena kita diketahui, nah, gitu kan. Nah, UN ini kan sebagai simbol gitu kan, nggak masuk ke dalam sebuah kalimat ini, maka harus kita bedakan. Nah, diketahui UN, UN. Nah, kalau misal di sini tidak ada spasinya, maka tinggal kita kasih spasi sebelum penutup kurawalnya. Nah, otomatis langsung misah seperti ini, ada spasinya. Diketahui UN, gitu kan? Kemudian kalau kita akan menuliskan lagi ini sebagai kalimat, ya kita mulai lagi dari sini. Kita mulai lagi menggunakan teks lagi, teks, gitu kan? Gitu kan, teks. Kemudian kita tuliskan lagi nih, menyatakan suku ke N, menyatakan suku ke N. Tuh, nah, ini karena ini kan ada spasinya. Nah, menyatakan suku ke N, suatu barisan geometri. Dan bla 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 gitulah ya intinya ya, dan bla 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 gitu. Nah, kemudian di sini ada titik, saya tuliskan titik gitu. Nah, kemudian untuk menjadikan ini sebagai baris yang kedua, ya kita baris yang kedua, maka kita mulai lagi sama. Ini kita ketikkan 2 kali, maka itu akan nanti muncul di bawah. Coba kita buktikan. U7 min U5, gitu kan? Nah, berarti kan kalau kita akan menggunakan matriks, ya, kita akan menggunakan matriks, maka di sini adalah nah, ini nanti kemudian kita tuliskan lagi mulai dengan teks lagi. Teks ya. Kemudian kurung kurawal. Di sini apa ini? Jika U7 min U5, jika. Nah, kemudian
U7, berarti kita pilihkan yang bagian di bawah ini nih. Nah, U7. Nah, gitu kan? Min U5, gitu. Nah, sama dengan 24 akar 2 sama dengan 24 akar 2 gitu ya. Intinya di sini tuh tinggal mencari-cari saja mana sih 27 akar 2 24 akar 2 sorry 24 akar 2 gitu kan. Nah ini kan di bawah ini. Nah dan seterusnya gitu misalnya, dan seterusnya tuh. Nah, ya ini nggak bisa seperti ini toh, maka kita perlu tuliskan teks lagi. Ini saya pindahkan di sini. Nah tuh ya, ini kurang, tinggal spasi dan seterusnya gitu. Nah tinggal ini kita kopikan lagi ya, kemudian kita pastekan di sini. Ingat, nah ini kalau kita pastekan di sini, nah oke. Kemudian tinggal kita klik lagi jadi teks. Nah ini sedang proses. Nah sudah seperti itu, gitu kan. Nah ini soalnya diketahui UN akan suku ke N bla 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 dan seterusnya, gitu kan. Nah gampang sekali ya. Jadi memang Microsoft Form ini memang lebih unggul dibandingkan Google Form untuk masalah penulisan soal matematika, yaitu simbol-simbol equation yang memang banyak dituliskan dalam membuat soal matematika. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya jenengan itu tinggal banyak explore ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, bisa motivasi panjenengan untuk terus membuat soal, terus berkarya ya, karena sekarang zamannya zaman teknologi. Jangan kalah dengan teknologi, tetap semangat, sukses selalu, selamat belajar. Semoga channel saya bermanfaat ini, channel ini sangat bermanfaat buat panjenengan. Silakan cari video-video sebelumnya, itu sudah banyak yang saya share mengenai tutorial lainnya. Itu terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa panjenengan klik like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Terima kasih.